Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tata nama asam karboksilat. Asam karboksilat. Asam karboksilat nama lainnya adalah asam alkanoat. Nah, asam ini mempunyai rumus umum CnH2nO2. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COOH, jadi sering dituliskan RCOOH atau dalam bentuk mendatar ditulis RCOOH. Penamaan IUPAC asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini digunakan berdasarkan nama alkana. Nah, di mana akhiran A pada alkana diganti menjadi OAT. Kita misalkan alkana dengan C-nya 1, maka nanti metana jadi metanoat. Kalau C-nya 5, berarti pentana menjadi pentanoat. Gugus fungsi COOH masuk ke dalam rantai induk. Nah, jadi untuk penomoran nanti rantai induknya dimulai dari gugus COOH. Jadi COOH selalu nomor 1. Kemudian nama asam selalu diawali dengan kata asam. Jadi kalau kita buat penamaannya, maka asam kemudian ikuti letak cabang, kemudian rantai utama atau rantai induk, kemudian diberi akhiran OAT. Mari kita lihat contoh penamaan asam karboksilat, penamaan IUPAC. Nah, misalkan diberikan gambar struktur HCOOH. Ini C-nya 1, berarti disebutlah namanya adalah asam metanoat. Kemudian kalau CH3COOH karena C-nya 2 dan punya gugus karboksilat, maka ini kita beri namanya adalah asam etanoat dari kata etana. Kemudian seterusnya, kalau C-nya ada 3 tapi dia dikasih ada cabang, dalam hal ini dia cabangnya Cl, maka kita berikan rantai utama. Rantai utama adalah C terpanjang. Nah, ingat penomoran selalu diawali dari COOH, gugus fungsinya C nomor 1. Di sini ada cabang namanya Cl. Kalau kita beri namanya ini adalah kloro. Maka penamaannya adalah asam 2-kloropropanoat. 2 ini posisi kloronya, Cl-nya sebagai cabang, kemudian propanoatnya adalah rar karena terpanjangnya ada 3 dan punya gugus karboksilat. Contoh nomor 4, di sini ada C terpanjang ada 4, kemudian dia ada cabang metil, ada cabang etil lagi, kemudian gugus karboksilatnya. Nah, kita perhatikan bahwa dari sini C terpanjangnya ada 4. Jadi boleh ke bawah, boleh juga dari kanan langsung ke kiri, sama saja. Kalau kita berikan penomoran rantai induk berarti nomor 1, 2, 3 dan ke bawah nomor 4. Nah, kita berikan cabangnya dengan metil, kemudian cabang yang lain ada etil. Maka kita berikan namanya adalah asam 2-etil. Mengapa? Di C nomor 2 ada alkil jenis etil. Kemudian di cabang nomor 3 terdapat metil. Nah, karena C panjangnya 4, maka dia butanoat. Asam 2-etil 3-metil butanoat. Kemudian contoh nomor 5 ini ada struktur tetapi dibuat dalam bentuk mendatar. Nah, kalau soal begini kita harus pahami bahwa kita buat bentuk stabilnya, maka ini CH3, CH2, jadi C2H5 ini ingat dipanjangkan CH3, CH2, CH-nya, kemudian di bawahnya ada COOH, kemudian CH2, dan C berikatan dengan CH3, CH3. Nah, dari sini kalau kita buatkan rantai induknya,
Berarti kalau kita hitung ini terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri nomornya nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Kita tentukan cabangnya, maka di sini ada cabang etil, kemudian cabang lain ada metil, kemudian cabang yang lain satu lagi namanya metil. Kita lihat nomornya cabangnya, etil ada di nomor 2, kemudian metil ada di nomor 4. Jadi penamaannya adalah asam 2-etil. Kemudian 4,4 dimetil pentanoat. Pentanoat ini karena C terpanjangnya ada 5. Kemudian penamaan trivial asam karboksilat biasanya ini diambil dari bahasa Latin sesuai nama sumbernya di alat. Kita misalkan yang pertama adalah HCOH. Nah, HCOH ini sering disebut ya asam formiat. Ada juga buku yang buat asam format. Nah, ini dari bahasa Latin formica. Formica yang berarti semut. CH3COH, ini CH3COH itu adalah asam asetat. Asam asetat dari kata asetum. Asetum berarti dia cuka. CH3CH2COH itu adalah asam propionat. Bahasa Latin dari protopion, artinya lemak pertama. Kemudian selanjutnya ini C-nya ada 1, 2, 3, 4. Dalam nama trivial ini namanya asam butirat, yang berarti bahwa butirum, dari bahasa Latin butirum yang berarti mentega. Nah, ini C-nya ada 5, maka disebut namanya asam valerat. Valerat itu sebuah tanaman yang diambil nanti bagian akarnya. Nah, untuk asam karboksilat yang bercabang, maka penamaan trivialnya diberi lambang alfa, beta, gamma, dan delta setelah atom C pada COH. Nah, simbol alfa untuk C nomor 2, kemudian simbol beta untuk C nomor 3, kemudian simbol gamma untuk C nomor 4, dan simbol delta untuk C nomor 5. Kita lihat contoh. Di sini ada C terpanjang ada 1, 2, 3, 4. Nah, di C nomor 4 di sini ada Br, kemudian ada OH. Kalau kita berikan simbolnya, maka C nomor 2 dari gugus fungsi berarti ini alfa, kemudian berurutan nomor 3 beta dan gamma. Di sini ada gugus fungsinya OH, hidroksi, kemudian Br. Br itu adalah bromo. Kalau kita berikan namanya berarti dia asam gamma omega alfa hidroksi butirat. Kenapa butirat? Karena C terpanjangnya ada 4. Kemudian di posisi gamma ada bromo, di posisi alfa ada hidroksi. Nah, untuk soal ini C-nya ada 5, C terpanjangnya ada 5. Kemudian di C nomor 3 atau di posisi beta ada cabang NH2 dan ada cabang C2H5, C2H5 etil. Nah, kita sebut lagi simbolnya alfa, beta, gamma, dan delta. Di beta ada etil, kemudian di beta juga ada terikat amin. Maka nama trivial asam ini adalah asam beta amin beta etil valerat. Valerat itu untuk C sama dengan 5. Oke, untuk lebih memahami penamaan IUPAC dan penamaan trivial asam karboksila, silakan Anda coba bahas dan latih 2 soal ini masing-masing untuk nama trivial dan nama IUPAC. Kemudian berikan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, demikian video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.